Halo generasi peradaban, bagaimana kabar kalian? Sudahkah siap menjalani kehidupan? Harus siap, karena jika mau menunggu sampai siap, kita akan menghabiskan sisa hidup kita hanya untuk menunggu. Persiapkan hari ini sebaik-baiknya untuk menghadapi hari esok yang baru. Hiduplah seolah kita mati besok. Belajarlah seolah kita hidup selamanya. Sebuah perjalanan ribuan mil dimulai dari langkah kecil. Seperti kami yang ingin belajar menjadi diri yang lebih baik lagi. Perkenalkan, kami dari HMJ Farmasi Universitas Peradaban Bumi Ayu siap menemanimu. Dalam sebuah organisasi, diperlukan sosok pemimpin yang mampu mengarahkan dan menolong peran masing-masing anggota dalam mencapai tujuan bersama. Dengan semangat juang yang tinggi, HMJ Farmasi mempunyai visi menjadikan pribadi yang cerdas, kreatif, inovatif, dan unggul dalam perkembangan mahasiswa jurusan Farmasi Universitas Peradaban. Dalam mencapai tujuan bersama, saya tidak bisa melakukan itu sendiri. Dengan ini, kami perkenalkan Himpunan Mahasiswa Jurusan Farmasi Universitas Peradaban periode 2020-2021. I'd go back to you. I'ma do it on my own now. Now that you're alone, that you're looking for a clone now. Ketua Umum itu memilih dan menetapkan anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan Farmasi, memimpin dan mengordinasi terhadap gerak organisasi baik internal maupun eksternal, bertanggung jawab terhadap semua kinerja dan aktivitas organisasi, bertanggung jawab terhadap semua kebijakan yang telah dikeluarkan oleh HMJ Farmasi. Tugas sekretaris di HMJ Farmasi, yang pertama kita membuat surat menyurat, terutama surat keluar yang ditujukan untuk kegiatan di HMJ Farmasi, yang dimana ini kita tujukan ke eksternal HMJ Farmasi. Yang kedua, kita mengolah surat masuk dan surat keluar. Surat masuk dan surat keluar kita catat di buku ekspedisi sekretaris. Yang ketiga yaitu membuat proposal. Nah, proposalnya ada dua jenis, yaitu ada proposal kegiatan dan proposal tahunan. Proposal kegiatan untuk kegiatan HMJ Farmasi yang membutuhkan dana kampus yang nantinya bakal kita ajukan ke lembaga kampus. Kemudian yang kedua ada proposal tahunan yang dimana ini kita lakukan di awal periode untuk memaparkan program kerja HMJ Farmasi selama 1 tahun. Kemudian yang selanjutnya ada pembuatan LPJ, ini juga ada dua jenis, yaitu ada laporan pertanggungjawaban kegiatan dan juga laporan pertanggungjawaban tahunan. Kemudian selanjutnya ada rapat pengurus inti, yaitu kita lakukan di awal bulan atau setiap bulannya. Kemudian selanjutnya itu ada mencatat hasil-hasil rapat rutin di HMJ Farmasi. Kemudian juga kita mencatat hasil-hasil kegiatan yang sudah dilakukan per departemen di HMJ Farmasi. Kemudian juga kita ada melakukan inventaris yang kita lakukan oleh sekretaris ini setiap 3 bulan sekali, yang dimana kita mendata ATK, terus surat-surat, data-data, ataupun peralatan-peralatan di HMJ Farmasi. Kemudian kita juga membuat matriks kerja, yang dimana di sini kita pembuatan kalender tahunan yang ditujukan untuk memprediksi
kapan sih program kerja di HMJ ini terlaksana gitu. Terus juga kita mengadakan pelatihan administrasi yang dimana ini kita lakukan di awal periode untuk seluruh pengurus di HMJ Farmasi. Kemudian kita juga ada pembuatan sertifikat, ini akan kita lakukan di akhir periode untuk memberikan penghargaan kepada pengurus-pengurus di HMJ Farmasi. Tugas dari bendahara umum yaitu mengatur keuangan baik pemasukan maupun pengeluaran, kemudian menarik uang kas untuk setiap anggota himpunan mahasiswa jurusan farmasi di tiap bulannya. Kemudian di tiap 3 bulan sekali kita melaporkan keuangan baik pemasukan maupun pengeluaran. Kemudian di akhir periode kita melaporkan keuangan baik pemasukan maupun pengeluaran. Departemen Sumber Daya Mahasiswa merupakan suatu departemen yang bertanggung jawab terhadap keberlanjutan sistem kepengurusan, pembinaan organisasi terutama terhadap himpunan mahasiswa jurusan farmasi, serta meningkatkan kualitas mahasiswa farmasi pada khususnya maupun mahasiswa pada umumnya. Departemen Pengabdian kepada Masyarakat adalah suatu departemen yang berfungsi sebagai jembatan antara mahasiswa dengan masyarakat, serta menjadi wadah bagi mahasiswa untuk dapat berpartisipasi dan berperan aktif dalam mengimplementasikan keilmuannya dan pemahamannya mengenai dunia kesehatan terhadap lingkungan sekitar. Sehingga harapannya adalah membentuk suatu mahasiswa yang peduli dan bergerak untuk merubah dan meningkatkan derajat kesehatan di masyarakat menjadi lebih baik dan lebih maju. Tugas kami dalam Departemen Keilmuan ini adalah mengembangkan potensi diri mahasiswa farmasi khususnya dalam bidang akademik, dan kami berupaya membekali mahasiswa farmasi dengan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan ilmu kefarmasian. Departemen Keorganisasian merupakan suatu departemen yang menjadi tonggak berdirinya suatu organisasi, di mana Departemen Keorganisasian memiliki tanggung jawab atas keberlangsungan kegiatan dalam organisasi, serta memiliki kewajiban dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan keorganisasian. Secara garis besar, fungsi dari Departemen IKL mendukung secara penuh setiap program kerja yang dilaksanakan HMJ Farmasi dalam bentuk penyebarluasan informasi ataupun atribut-atribut desain yang dibutuhkan, serta menjalin atau menjadi penjembatan hubungan dan kerjasama yang baik antara pihak internal HMJ dan mahasiswa farmasi dengan dunia luar. Seperti contoh, HMJ Farmasi mengadakan sebuah acara dan disitulah tugas dari Departemen IKL untuk menyebarluaskan informasi ke semua sosial media yang ada. Pertama, itu ada program Ramadan. Program Ramadan merupakan kegiatan yang dilakukan setiap bulan Ramadan. Di sini kita akan bagi-bagi tajil dan nasi bok kepada orang-orang yang membutuhkan. Kemudian di akhir acara kita adakan buka bersama sama anggota HIM. Yang kedua yaitu ada Danus. Danus merupakan penjualan baju PDH, jas lab, pin, name tag, stiker, gantungan kunci, kaos, serta buku-buku farmasi. Yang ketiga ada seni dan olahraga. Di sini kita akan mengadakan pelatihan olahraga seperti futsal, kemudian diadakan kompetisi untuk mahasiswa dan mahasiswi. Yang keempat ada Karbon. Karbon atau Character Building Organization merupakan kegiatan pembekalan tentang keorganisasian dan administrasi serta pembentukan karakter dasar anggota HMJ yang baru. Yang kelima ada program kerja PHBDN, peringatan Hari Besar Dunia atau Nasional. Di sini kita akan mengadakan seminar atau workshop mengenai hari besar tersebut. Kemudian program kerja yang terakhir ada Memento Collect Yearbook. Di sini kita akan membuat buku kenangan untuk diberikan dalam bentuk soft copy kepada anggota HMJ, kemudian hard copy untuk diarsipkan. Yang pertama yaitu ada donor darah, yaitu ikut serta membantu segala keperluan PMI dalam melaksanakan kegiatannya dalam aksi donor darah. Biasanya kami bekerja sama dengan PMI Brebes. Kedua ada Farmasi Go to School, yaitu di mana kita memberikan edukasi atau wawasan kepada baik SD, SMP, SMK, atau SMA untuk memberikan mereka pengetahuan dasar mengenai kesehatan terutama di bidang farmasi. Yang ketiga yaitu ada penyuluhan dan cek kesehatan kepada masyarakat.
yaitu memfasilitasi atau memberikan edukasi kepada masyarakat yang dimana pengetahuan kesehatannya masih minim dan juga dalam jangkauan kesehatan yang minim juga. Yang pertama ada Dismadia atau diskusi mata kuliah. Dalam program kerja ini kami melakukan diskusi terkait mata kuliah yang dianggap sulit dan butuh pemahaman lebih oleh teman-teman sekalian. Kemudian yang kedua itu ada Herbal Study Club, di mana program kerja ini merupakan program kerja kelas selama 1 periode yang lebih menitik beratkan pada hal herbal seperti itu. Kemudian yang ketiga ada Jurnal Club. Di dalam Jurnal Club ini kami melakukan 1 kali selama 1 periode dan kami melakukan pemahaman lebih mengenai apa itu jurnal dan kami melakukan bedah jurnal sehingga mahasiswa dari kami ini mampu memahami isi dari sebuah jurnal dan mereview sebuah jurnal. Kemudian yang keempat itu kami ada pelatihan pembuatan makalah dan laporan praktikum. Perlu diketahui bahwa program ini sasarannya itu untuk mahasiswa baru sehingga mahasiswa baru dibekali oleh kami dalam pembuatan makalah dan laporan praktikum. Kemudian yang terakhir itu ada pelatihan penggunaan Mendeley dan Zepeto. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang sering digunakan dalam penulisan karya ilmiah sehingga mahasiswa farmasi ini sudah terbiasa menggunakan aplikasi ini dan mempermudah dalam penulisan karya ilmiah. Seperti itu. Ada 5 program kerja dalam Departemen Keorganisasian. Yang pertama, OTRI, Orientation of Organization, bertujuan untuk pengenalan organisasi di dalam kampus. Yang kedua, Musyawarah Umum, dilakukan untuk melaporkan kinerja kepengurusan kepada anggota HMJ serta membahas amandemen peraturan HMJ. Yang ketiga, Musyawarah Istimewa, dilakukan untuk membahas masalah internal HMJ. Yang keempat, Farmasi Familiarity, dilakukan untuk sosialisasi HMJ serta mempererat rasa kekeluargaan antar sesama anggota himpunan mahasiswa jurusan farmasi. Yang kelima, Musyawarah Mufakat, dilakukan untuk pemilihan ketua HMJ Farmasi. Jadi di Departemen Informasi, Komunikasi dan Hubungan Luar atau IKHL ini ada 6 proker. Yang pertama ada pengelolaan akun sosial media. Kegiatan ini menjalankan dan mengelola semua akun sosial media HMJ Farmasi. Tujuannya yaitu agar semua akun sosial media HMJ Farmasi itu tidak nonaktif dan terus berjalan. Yang kedua ada pengelolaan website dan pembuatan artikel. Di sini kita membuat artikel terkait dengan kegiatan HMJ Farmasi dan informasi kesehatan, terutama kefarmasian. Jadi untuk waktunya ini insidental. Lalu yang ketiga ada publikasi dan e-mading. Nah, di sini kami mempublikasikan informasi kesehatan, terutama kefarmasian. Lalu ada proker yang keempat yaitu ISMA Farsi atau Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi Seluruh Indonesia. Ini bertujuan untuk agar HMJ Farmasi itu bisa melakukan progres yang lebih baik lagi terkait dengan bergabungnya HMJ Farmasi di ISMA Farsi. Proker yang selanjutnya yaitu ada AdClass. AdClass ini ditujukan untuk pengurus internal HMJ Farmasi. AdClass ini merupakan wadah berlatih desain grafis dan bertujuan untuk sharing-sharing informasi bagaimana sih cara membuat desain grafis yang menarik. Lalu ada proker yang terakhir itu studi banding. Studi banding ini dilakukan 1 periode sekali. Studi banding ini dilakukan dengan tujuan untuk melakukan banding dengan universitas lain tentang sistem dan keorganisasian. Sukanya berada di dalam HMJ Farmasi ini kita bisa menambah wawasan, menambah ilmu tentang organisasi, melatih public speaking kita, melatih mental kita untuk bertemu dengan orang-orang yang baru dan melatih kita untuk memanage antara organisasi dan kuliah. Untuk dukanya, ya mungkin kita hanya kekurangan waktu dan kita berpikir lebih untuk kuliah dan organisasi. Sukanya menambah banyak pengalaman, banyak teman dan juga banyak relasi. Jadi lebih tahu banyak tentang
administrasi, kayak misalnya surat menyurat, proposal, dan masih banyak lagi. Dukanya, ketika kita lagi buat surat keluar kegiatan, banyak terjadi kesalahan, jadi harus edit ulang. Dan ketika buat proposal, harus siap untuk nantinya jika disuruh revisi. Yang pertama, kita menjadi lebih paham tentang membuat RAP dan lebih handal dalam mengatur keuangan. Sedukanya, terkadang kita juga menemukan selisih nominal atau tidak balance saat membuat RAP dan banyak nota yang tercecer entah kemana. Sukanya dulu ya. Sukanya saya bisa belajar banyak hal di departemen ini. Kita mengenal banyak teman, kita memperoleh hal-hal baru, pengalaman baru, dan kita bisa berkomunikasi dengan orang banyak. Dan dukanya apa ya? Kita di sini menjabat di masa COVID-19, jadi dukanya itu kita tidak bisa banyak melakukan banyak kegiatan yang bersifat offline loh. Jadi dukanya cuman itu sih, banyak sukanya. Suka duka di Departemen PKM sukanya yaitu karena kita terjun langsung ke masyarakat, jadi kita bisa berbagi dengan mereka, kita bisa menjalin silaturahmi, menjalin relasi dengan eksternal kampus, dan kita bisa berbagi pengalaman. Yang jelas, yang pastinya itu adalah kita bisa melatih mental untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Dukanya karena sekarang lagi pandemi, jadi ada keterbatasan ruang dan kesempatan dalam kita menjalankan program kerja, dan harus ada beberapa program kerja yang tertunda. Sukanya, kita bisa menumbuh kembangkan daya kreativitas yang tinggi, serta pola pikir yang kreatif, kritis, dan analitis, serta kepekaan dalam persoalan-persoalan di sekitarnya. Departemen Keilmuan hadir untuk memfasilitasi mahasiswa dalam bidang kepenulisan, pengembangan diri, dan pencapaian prestasi akademik. Dukanya, kita merasa kecewa jika mahasiswa kurang respon atau kurang aktif dalam kegiatan forum. Selain itu, ketika kita susah mencari pemateri dalam kegiatan program kerja kami. Sukanya, sebagai mahasiswa, belajar berorganisasi membuat kita bisa menambah pengalaman dan pengetahuan. Dukanya, berorganisasi membuat kita sibuk dengan job desk yang ada, mulai dari proker hingga event yang kita jalani. Kalau bicara duka pasti ada dan beragam. Apalagi ketika apa yang kita harapkan tidak selalu bisa terwujud. Seperti misalnya ketika membuat desain atau atribut-atribut tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh HMJ. Tetapi bukan hidup namanya kalau tidak ada tantangannya. Betul nggak? Ya. Kalau bicara sukanya ini baru banyak. Seperti kita bisa mempelajari banyak hal baru. Contohnya kita bisa membuat desain poster, pamflet, konten Instagram, artikel website, bisa juga membuat dan mengedit video. Dan yang terakhir bisa menjalin atau bisa mendapat banyak relasi dengan dunia luar. Inilah kami, Himpunan Mahasiswa Jurusan Farmasi. Tetap jaga semangat meskipun dalam kondisi seperti sekarang ini. Tetap jaga kreativitas dan inovatif. Siapa kita? Farmasi! Smooth like butter, like a criminal undercover. Don't pop like trouble, breaking into your heart like that. Cool shade stunner, yeah, owe it all to my mother. Hot like summer, yeah, I'm making you sweat like that. Break it down. Ooh, when I look in the mirror, I'm not too hard to do. I got
got the superstar glow. So do the boogie. A side step right left to my beat. I like the moon rock with me, baby. Know that I got that heat. Let me show you 'cause talk is cheap. Side step right left to my beat. Can't let it roll. Smooth like butter. Pour you in like no other. Don't need no usher to remind me you got it bad. Ain't no other that could sweep you up like a rubber. Straight up